hati-hati ketika Anda clash dengan orang. Dan kalau Anda clash dengan orang lain, coba cek emosi saudara. Kalau emosi saudara tidak bagus, mendingan gak usah ngomong. Karena kalau kita bicara, maka kata-kata sampah yang keluar. Kata-kata makian yang keluar. Shalom saudara, kita bertemu kembali. Pada saat ini saya akan sampaikan renungan dengan judul Perkataan yang Membangun. Judulnya Perkataan yang Membangun. Saya ambil dari teks Efesus 4 ayat 29. Firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bagaimanakah kita harus mempergunakan perkataan dalam hidup kita sehari-hari? Itu pertanyaannya. Yang pertama-tama saya mau katakan Bapak Ibu, sebelum kita berbicara kepada orang lain, berkomunikasi kepada orang lain, berbincang-bincang kepada orang lain, maka kita harus berbicara dengan diri kita dengan perkataan-perkataan yang membangun Bapak Ibu. Dalam Amsal 16 ayat 24 dikatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sekali lagi, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Dalam hal berkomunikasi, selama ini sudah banyak dibahas berbagai bentuk berkomunikasi yang kita lakukan dengan orang lain. Namun, ada satu bentuk komunikasi yang sebenarnya paling penting, yang sering kita lupakan, yaitu komunikasi yang kita lakukan dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Dalam istilah bahasa Inggris dikatakan self-talk. Ya, bicara dengan diri kita sendiri. Pikiran, perasaan, dan hati kita sebenarnya tidaklah sepi. Namun setiap saat selalu terjadi dialog dan dialog. Dialog ini kita adakan dengan diri kita sendiri dalam rangka menanggapi segala hal yang terjadi pada diri kita dan lingkungan kita. Dikatakan sumur hidup ini, siapakah orang yang paling banyak berbicara kepada Anda? Ya. Dan menurut penelitian dikatakan, sebenarnya yang paling banyak berbicara dengan diri kita ini atau pada diri kita adalah kita sendiri. Kita yang berbicara dengan diri kita, Bapak Ibu. Saat orang lain membuat Anda sedih, perhatikan, saat orang lain membuat Anda sedih, Anda bertanya, mengapa ia berbuat seperti itu? Jadi sebelum orang membuat saudara sedih, sementara mereka berkata-kata yang tidak baik, Anda sudah berkomunikasi dengan diri Anda sendiri. Mengapa dia bicara seperti itu? Apa salah saya? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang semacam itulah yang terjadi ketika Anda melakukan yang namanya self-talk. Menurut penelitian yang saya pelajari, dikatakan setiap hari orang akan berbicara dengan dirinya sendiri sebanyak 50.000 kali. Bayangkan, setiap hari katanya minimal orang bicara dengan dirinya sendiri itu 50.000 kali. Dan kemampuan orang berbicara berkata-kata katanya itu bagi wanita itu 29.000 kali. Dan bagi wanita dikatakan wanita 29.000, dengan pria itu memperkatakan kurang lebih 17.000. Namun lebih banyak katanya orang berbicara dengan dirinya sendiri itu 50.000 kali. Dan dihitung lebih ketat dikatakan dalam 1 menit. Dalam 1 menit orang berbicara dengan dirinya sendiri, berdialog dengan dirinya sendiri itu kurang lebih 52 kali ya. Artinya hampir setiap detik orang berbicara kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, self-talk yang kita adakan dengan diri kita, itu banyak faktor yang mengaruhinya. Sekali lagi, dialog dengan diri kita atau self-talk dengan diri kita, itu banyak faktor yang mengaruhinya. Pertama itu Bapak Ibu, faktor keluarga. Ya. Apa yang orang-orang dekat katakan tentang diri Anda akan mempengaruhi self-talk Anda pada saat ini dan di masa mendatang. Perhatikan ya. Apa yang orang-orang dekat Anda katakan tentang diri Anda akan mempengaruhi self-talk Anda untuk saat ini sampai masa mendatang. Hal itu akan berpengaruh pada kesadaran dan identitas diri Anda dikatakan.
hal itu akan berpengaruh pada kesadaran dan identitas diri Anda. Saya pelajari Bapak Ibu, dikatakan bahwa banyak para narapidana adalah produksi daripada self-talk yang negatif tentang dirinya sendiri. Jadi ketika diadakan penelitian bagi para narapidana yang ada di penjara, salah satu penemuan yang luar biasa dikatakan, rata-rata mereka memiliki self-talk negatif dengan dirinya sendiri. Mengapa mereka memiliki dialog atau self-talk yang negatif? Dikatakan hal ini didapatkannya dari masa lalunya di mana keluarganya memperkatakan hal-hal yang tidak baik tentang dirinya. Mungkin ketika dia masa kecil, keluarganya mengatakan dia adalah anak yang tak berguna. Dia adalah troublemaker. Dia adalah sampah masyarakat. Dia adalah orang yang kurang baik. Dan ketika dia menjalani hidup ketika dia bertemu dengan benturan-benturan sosial, dan dia mendapatkan perkataan tidak baik dari lingkungan, maka itu diafirmasi oleh perkataan masa lalu orang-orang dekatnya atau keluarganya. Bapak Ibu, hal ini membuat kita menjadikan sebuah pelajaran penting. Hati-hati saudara berkomunikasi dengan anak-anak Anda ketika mereka masih kecil. Karena apa? Kata-kata yang Anda ucapkan bisa mempengaruhi kesadaran anak itu, identitas anak itu sedini mungkin. Perhatikan. Dan itu akan membuat dia menjadi modal dia untuk berbicara tentang dirinya di masa mendatang, Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang ini, siapa diri Anda saat ini? Itu pertanyaannya. Siapa diri Anda? Itu besar pengaruhnya ditentukan dengan self-talk, dialog pribadi saudara dengan diri Anda. Saya mau katakan Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan orang lain di masa lalu yang salah tentang diri Anda, yang merendahkan Anda, memandang negatif tentang Anda, karena itu menimbulkan self-talk yang salah pada diri Anda. Bapak Ibu yang senantiasa mendapatkan penghinaan, mendapatkan kata-kata yang tidak baik, mendapatkan kata-kata yang tidak benar, mendapatkan kata-kata yang salah. Ketika engkau berada pada masa-masa sulit, itu bisa terekam dan muncul kembali ke permukaan alam sadar saudara. Dan hati-hati saudara, kalau itu perkataan-perkataan salah, jangan saudara afirmasi, memang benar apa kata orang tua saya, memang benar kata saudara saya, memang benar kata keluarga saya, memang saya orang tidak berguna, memang saya orang bermasalah, memang saya orang gagal, memang saya orang yang pakai. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati dengan itu. Bagaimana caranya membangun self-talk yang baik? Itu pertanyaannya. Bagi saudara, seperti judul renungan tadi adalah perkataan yang membangun. Saya mau saudara ucapkan kata-kata yang membangun dalam hidup saudara. Baik ketika saudara dalam antusias, baik ketika saudara dalam keadaan down, atau saudara dalam keadaan kena kritik, atau saudara dalam keadaan kena serang. Ucapkanlah perkataan-perkataan self-talk yang membangun bagi diri Anda. Ya, yang membuat saudara menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang tough, yang bersemangat. Tentu saya bukan hanya sekedar ngomong Bapak Ibu. Dari mana landasannya kita memiliki self-talk yang baik? Dari mana? Saya mau katakan, pakai acuannya firman Tuhan. Ini bukan kata-kata motivasi, tidak Bapak Ibu. Acuan kita mengadakan self-talk yang baik, yang bagus, yang benar dalam diri kita. Acuannya firman Tuhan. Ya, apa kata Alkitab tentang diri saudara? Alkitab katakan engkau ciptaan Allah. Engkau buatan tangan Allah. Engkau dibentuk rupa dan gambar Allah. Dikatakan ada roh Tuhan dalam diri Anda. Anda adalah pribadi yang spesial. Anda adalah makhluk ajaib. Anda dikatakan ditenun oleh Allah dalam kandungan ibumu. Anda berharga di mata Tuhan. Anda pribadi yang dikasihi Tuhan. Anda pribadi yang diselamatkan Tuhan. Anda adalah pewaris kerajaan Allah. Anda pewaris kerajaan Allah. Setiap kali Anda down, perhatikan, setiap Anda down, Anda lemah, Anda merasa tidak berdaya, Bapak Ibu, engkau harus memperkatakan perkataan-perkataan yang membangun diri saudara. Bukan kata-kata motivasi, bukan, tapi perkataan-perkataan berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, satu kali ada seorang anak remaja, ya. Anak remaja ini merupakan korban, ya, korban dari hubungan gelap, sehingga dia lahir tanpa ada papanya. Jadi papanya itu lari meninggalkan ibunya yang merupakan wanita muda. Di lingkungan mereka tinggal,
itu sangat kuat nilai-nilai moralnya. Dan ketika anak ini mulai bertumbuh, dia tidak berani bermain dengan anak-anak lain karena masyarakat sekitar tahu bahwa dia adalah anak hasil hubungan gelap. Dan ini buat dia minder. Dan orang tuanya tidak berani berikan dia bersekolah karena nanti takut dia dibully oleh anak-anak lain bahwa dia tidak punya papa. Dan dia diidentikan sebagai anak haram, Bapak Ibu. Namun pada satu kali ada seorang penginjil muda, ada seorang rohaniwan muda yang bertugas di daerah itu untuk memimpin sebuah gereja. Dan pemberita firman Tuhan atau rohaniwan muda ini adalah orang yang energik, adalah orang yang positif, adalah orang yang antusias, adalah orang yang membangun, adalah orang yang mensupport orang. Ya. Satu kali anak remaja ini hari Minggu datang beribadah di gereja di mana rohaniwan itu ditempatkan. Dan hamba Tuhan ini, rohaniwan ini berbicara dengan antusias, berkhotbah dengan antusias sehingga jemaat merasa dibangun. Dan sementara itu dikatakan setelah doa berkat penutupan dan jemaat mulai pulang. Perhatikan. Dan pelan-pelan anak remaja tadi yang merupakan anak haram tadi mau berdiri dan pulang. Tiba-tiba rohaniwan ini katakan, "Hei, anak muda," katanya. "Kamu anak siapa?" Wah, Bapak Ibu perhatikan. Dan sontak kaget anak remaja ini. Karena apa? Ditanya dia anak siapa. Dan dia tidak bisa jawab karena papanya tidak ada. Dan itu pertanyaan itu yang menghantui dia. Kamu anak siapa? Papa kamu di mana? Itu menghantui dia. Namun sebelum anak ini keluh atau menjawab dengan tidak punya keyakinan diri, maka hamba Tuhan muda ini katakan, "Ya, saya tahu kamu anak siapa," dikatakan. "Kamu adalah anak Tuhan. Karena saya melihat ada rupa Tuhan dalam wajahmu. Ada rupa Tuhan dalam dirimu." Dan bermodalkan perkataan itu Bapak Ibu, maka anak remaja ini bertumbuh besar. Menurut yang saya pelajari, anak ini nanti menjadi salah satu gubernur di negara Amerika Serikat. Jadi ini kisah nyata Bapak Ibu. Jadi dia jadi gubernur. Dan kata-kata hamba Tuhan pendeta muda itulah yang menjadi modal dia untuk bisa berani melangkah keluar, untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat, untuk bisa menempuh pendidikan, untuk bisa bergaul dengan orang banyak. Karena apa? Dia punya modal self-talk dari firman Tuhan yang diucapkan oleh hamba Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita harus memiliki perkataan yang membangun. Yang kedua, perkatakanlah perkataan yang baik yang membangun terhadap sesama Anda. Perkatakanlah perkataan yang baik dan membangun sesama Anda, Bapak Ibu. Dan saya ingin membagi perkataan-perkataan dalam beberapa jenis perkataan. Pertama, perkataan yang baik dan membangun itu bersifat perkataan pernyataan afirmatif sifatnya. Afirmasi. Biasanya begini Bapak Ibu, setelah orang-orang lain melakukan sesuatu tugas atau suatu pekerjaan yang baik, maka saudara sebagai seorang pribadi, maka Anda harus memberikan kata-kata afirmasi kepada orang itu. Anda bisa bilang sama dia, "Pekerjaan kamu bagus, usaha kerja keras kamu luar biasa, saya senang dengan apa yang kamu perbuat." Mengatakan perkataan afirmatif itu adalah perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Mungkin orang ini tidak mengharapkan saudara memberi sesuatu dana, tidak. Mungkin dia tidak perlu mendapatkan bonus, tapi ketika dia mendapatkan perkataan afirmatif, itu bisa membuat dia antusias kembali untuk bekerja. Untuk bisa dia lebih maju lagi dalam berkreasi atau berkreativitas. Untuk bikin dia bersemangat lagi untuk bekerja keras. Ya, kata-kata afirmatif Bapak Ibu. Kata-kata afirmasi. Ini bisa saudara berikan kepada anak saudara. Setelah mereka belajar, setelah mereka bekerja keras, setelah mereka melewati proses ujian dalam sekolah mereka, atau dalam tingkatan kampus atau universitas di mana mereka kuliah. Perlu ada kalanya kita mengucapkan kata-kata afirmatif untuk senantiasa membuat mereka maju melangkah. Dan itu lebih baik untuk membangun orang. Yang kedua itu perkataan yang bersifat membesarkan hati Bapak Ibu. Perkataan yang membesarkan hati. Perkataan ini memberikan perkataan yang senantiasa membesarkan hati meski pekerjaan mereka belum maksimal agar dia lebih baik lagi ke depan. Nah, itu kata-kata yang membesarkan hati. Jadi ketika orang bekerja belum maksimal, ya, belum maksimal,
kita sebagai orang yang di atas atau sebagai rekan, kita perlu memberikan kata-kata yang membesarkan hati mereka. Ya, membesarkan hati mereka. Bapak Ibu ya. Satu kali anak saya masih kecil ya, masih kecil, dia usia 6 tahun, dia coba menggambar sesuatu di kertas kosong. Ya, dan ketika dia menggambar, saya pulang dari kantor, dia bilang, "Papa, adik gambar sesuatu." Saya bilang, "Apa yang kamu gambar?" Dia bilang, "Mobil Jeep," katanya. Sementara saya cuma lihat kotak-kotak, garis-garis petak di situ. Saya nggak mengerti di mana bentuk mobil Jeep yang dia gambar. Tapi apa saya katakan? "Oh, bagus," saya bilang. "Well done, semangat, mantap ya." Besoknya dia ulang lagi gambar, Bapak Ibu. Saya bilang, "Bagus, mantap, luar biasa." Sampai pada beberapa bulan baru saya bisa melihat mana pintu depan, mana pintu belakang, mana lampu depan, mana roda depan. Mulai berbentuk sebuah bentuk mobil dari yang dia gambar. Bayangkan anak seusia 6 tahun menggambar mobil-mobilan. Saudara bisa bayangkan, menurut takaran orang dewasa, ini gambar yang tidak bisa dikatakan gambar mobil Jeep. Tapi sebagai orang yang lebih dewasa, kita berikan dia pernyataan perkataan yang membesarkan hati sampai dia tiba pada taraf kemampuannya yang paling puncak. Dan itu membuat dia berani untuk menggambar, Bapak Ibu. Yang ketiga, perkataan baik membangun kepada sama, itulah perkataan yang membangun mental orang lain, Bapak Ibu. Iya, di mana ini diperlukan? Ketika orang lain down dan mendapatkan kata-kata yang tidak baik dari pihak lain, dan saudara lihat dia sedih, saudara lihat dia down, maka saudara sebagai orang yang lebih dewasa, engkau berikan dia kata-kata yang membangun mentalnya agar dia keluar daripada kondisi down tadi, dari kondisi murung tadi, dari kondisi berduka tadi. Dikatakan Bapak Ibu, ketika seorang mendapatkan hinaan, maka dia akan turun pada titik terendah. Untuk membangun orang ini kembali pada titik awal, dikatakan kita harus memberikan dia kata-kata pujian sebanyak 20 kali. Satu kali kita berkata negatif, maka dia membutuhkan 20 kali kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, supaya dia kembali kepada titik normal dan dia terbebas dari rasa murung, rasa duka dari orang yang berkata negatif kepada mereka. Saya punya adik tingkat, dia punya praktek berbicara depan umum ya, dan ketika dia berbicara dia penuh dengan semangat ya, dia penuh dengan antusias. Namun setelah habis daripada praktek itu, maka dosen yang menilai dia berkata bahwa apa yang diperbuatnya itu cuma menang semangat aja, tidak ada konsep, tidak sesuai teori, dan membuat adik kelas saya ini down, Bapak Ibu. Ya, dan saya perhatikan dia karena saya ada di luar kelas. Nah, setelah kelas itu bubar, saya panggil dia, "Sini bro," saya bilang. Saya bilang tadi sama saya bilang, kamu tuh bagus," saya bilang. "Apa yang dikatakan dosen tadi tidak semua benar tentang kamu. Saya tahu kamu luar biasa. Kamu bersemangat, kamu antusias. Itu modal yang baik untuk berbicara depan umum," saya bilang. "Kamu terus maju dan saya percaya pasti kamu menjadi pembicara yang baik." Dan dia senang, dia semangat. Karena apa? Karena saya ingin membangun dia. Karena dia baru dijatuhkan oleh guru yang menilai dia tidak mengerti mengenai konsep kata-kata yang membangun tadi. Yang kedua adalah ketika orang lain lagi bad mood, tadi lagi down ya, lagi down karena mendapatkan hantaman orang lain. Ini orang lagi bad mood, Bapak Ibu. Jadi nggak selamanya orang gembira, nggak selamanya orang cerah, tidak selamanya orang senang ya. Ada kalanya hal-hal yang kita tidak tahu membuat orang itu jadi bete, jadi bad mood. Salah satu contohnya Bapak Ibu, satu kali saya main ke salah satu departemen store yang ada di Jakarta. Dan saya coba mau cari baju atau celana untuk anak saya. Dan saya bertanya kepada seorang wanita muda yang menjadi pramuniaga di sana. Saya katakan, "Ada nggak celana untuk ukuran anak segini?" Dan dia bilang, "Bapak cari aja di sana," katanya. Dan dia tulis-tulis. Saya tanya, "Di rak mana, Mbak?" "Di sana, Pak." Dan dia nulis-nulis. Dan saya lihat perlakuannya kurang enak. Dan saya lihat wajahnya juga tidak ada sikap melayani. Dan saya dekati dan saya perhatikan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia sedang tulis-tulis mungkin laporan penjualan mungkin. Dan ketika saya lihat tulisannya bagus, Bapak Ibu. Dan ketika saya lihat tulisannya bagus, saya katakan, "Mbak, tulisan Mbak bagus ya." Dia lihat saya,
Benar saya katakan, Mbak lihat aja sendiri, tulisanmu bagus. Saya bilang, oh iya Pak, terima kasih. Dan dia tiba-tiba mandang saya dan lihat saya, tadi Bapak mau cari apa katanya. Saya bilang saya mau cari baju dan celana untuk anak saya. Langsung dihantarnya saya ke rak di mana baju ukuran anak-anak ada. Dan dia layan, dia antar saya ke kasir Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika orang bad mood, kita jangan terpengaruh dengan jawabannya. Karena memang suasana hati lagi mendung. Kita harus memberikan kata-kata yang membangun ketika orang lain bad mood. Supaya dia kembali kepada kesadaran awal. Bahwa ada yang baik, ada yang bagus dalam dirinya. Dan dia bisa melayani orang lain dengan baik. Bapak Ibu, pelajarannya kita diajarkan untuk memperkatakan kata-kata yang baik terhadap sesama kita untuk membangun mereka. Perkataan kita Bapak Ibu memang tidak punya kuasa. Perhatikan, perkataan kita memang tidak punya kuasa. Namun memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Akan ada yang mengajarkan demikian. Perkataan kita itu punya kuasa. Jadi kalau saudara ucapkan maka ada kuasa. Saya nggak percaya ajaran itu Bapak Ibu. Namun saya tidak menyangkal bahwa perkataan Anda itu punya pengaruh. Mempengaruhi orang lain. Apa yang Anda ucapkan bisa mempengaruhi emosi orang. Kondisi mental orang. Semangat orang. Jadi hati-hati saudara bicara pada orang. Daripada memperkatakan yang tidak baik, tidak benar, tidak berguna. Perkatakanlah perkataan baik. Dan perkatakanlah perkataan yang membangun orang. Yang ketiga, bagaimanakah karakteristik perkataan yang membangun? Yang terakhir ini negatif sifatnya. Buanglah perkataan kotor dari mulut saudara. Buanglah perkataan kotor dari mulut saudara. Ada beberapa jenis perkataan kotor yang saya kategorikan perkataan kotor Bapak Ibu. Pertama, kata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan. Ya, itu perkataan kotor. Kata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan. Kata-kata ini berisi ucapan, makian dan sumpah serapah terhadap orang lain. Sekali, kata-kata ini berisi ucapan, makian dan sumpah serapah terhadap orang lain. Dan ini terucap ketika kita konflik dengan orang lain. Ini terucap waktu kita clash sama orang lain. Dan kalau kita konflik clash sama orang lain, maka emosi kita itu akan terganggu. Dan kadang-kadang emosi yang terganggu itu akan memproduksi kata-kata yang tidak baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hati ketika Anda clash dengan orang. Dan kalau Anda clash dengan orang lain, coba cek emosi saudara. Kalau emosi saudara tidak bagus, mendingan gak usah ngomong. Karena kalau kita bicara, maka kata-kata sampah yang keluar. Kata-kata makian yang keluar. Ya, kata-kata yang tidak bagus yang keluar. Itu tidak boleh kata Alkitab. Dikatakan jangan ada lagi perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jadi Bapak Ibu, hindarilah engkau ribut dengan orang lain. Karena apa? Karena itu bisa mempengaruhi kualitas perkataan saudara. Hati-hati dengan emosi saudara. Kalau emosi saudara tidak bagus, jangan bicara. Mendingan saudara menghindar. Untuk beberapa saat sampai hati saudara dingin, kepala saudara dingin, baru saudara komunikasi. Bicarakan apa masalah yang lalu supaya bisa selesai dengan baik. Yang kedua itu kata-kata kotor, kata-kata yang berisi penghinaan. Ini kata-kata yang merendahkan orang lain Bapak Ibu. Ya, kata-kata yang merendahkan orang lain, merendahkan derajat orang lain, ya, merendahkan kualitas hidup orang lain. Saya baca buku sejarah Mahatma Gandhi dikatakan. Ketika dia kuliah di Inggris dikatakan, ada salah satu dosennya. Itu ketika makan siang dia mau dekat dengan dosennya. Dosennya keberatan karena apa? Mengidentikan dia dengan kera Bapak Ibu. Mengidentikan dia dengan monyet, sarkastis sekali. Tapi luar biasa, Mahatma Gandhi tidak ambil itu, tidak simpan itu. Dia menghindar dari dosa itu dan hidup dan makan dengan mahasiswa lain. Di dunia ini banyak orang yang merendahkan, banyak orang yang menghina, dan itu bukanlah ciri khas orang Kristen. Itu bukanlah perkataan anak Tuhan. Ya, kita sama di mata Tuhan Bapak Ibu. Enggak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Semua makhluk ciptaan Tuhan. Amsal katakan, kalau engkau menghina sesamamu, engkau menghina penciptanya. Jadi, kalau ada kata-kata hinaan keluar dari mulut kita Bapak Ibu, pertama kita bersalah dengan orang itu, yang kedua kita bersalah pada penciptanya. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan kata-kata kita. Jangan berisi kata-kata sumpah, serapah, dan kotor, dan kata-kata yang punya muatan menghina Bapak Ibu. Kata-kata penghinaan juga
itu bisa diucapkan orang lain ketika kita merendahkan orang tuanya atau kita merendahkan leluhurnya. Itu juga kata-kata yang menghina. Kata-kata menghina juga bisa memperbandingkan ras sosial, ya ras sosial, kasta tertentu. Kasta tertentu. Dan kalau kita ucapkan itu bisa menyinggung orang lain. Dan ketika orang merasa tersinggung karena merasa direndahkan Bapak Ibu, itu bisa melukai orang dan membuat orang merasa kurang baik. Dan orang yang mengucapkan tidak cocok dengan firman Tuhan. Sebagai orang percaya Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan saudara. Jangan berisi perkataan penghinaan. Apalagi saudara anak Tuhan berbicara di gereja, berbicara di rumah ibadah. Hati-hati ngomongin orang. Hati-hati dalam mengucapkan kata-kata orang lain. Jangan ada nuansa menghina, merendahkan dia. Yang terakhir, hindari perkataan kotor, buang perkataan kotor. Yang saya katakan di sini adalah kata-kata ini sama saja dengan kata-kata yang berisi fitnah. Ya, kata-kata fitnah itu bertujuan itu menghancurkan hidup orang lain, Bapak Ibu. Kata-kata fitnah berisi dengan kata-kata yang tujuannya menghancurkan hidup orang lain. Saya akhiri renungan ini dengan sebuah kisah. Ya, dikatakan ada di sebuah kota seorang penginjil wanita yang energik, yang karismatik. Ya, public speakingnya bagus sekali. Namun ketika dia khotbah di mimbar-mimbar tempat-tempat ibadah di kota di mana dia berada, dia senantiasa memberikan informasi yang negatif, yang salah tentang seorang rohaniwan yang merupakan pastor di kota itu juga. Ya, kemana dia pergi, dia senantiasa mengambil contoh pastor ini dan merendahkan pastor ini, Bapak Ibu. Dan singkatnya, berita ini sampai pada pastor itu dan undang ibu itu bertemu. Dan ketika mereka bertemu, mereka berdiskusi, mereka berbincang-bincang. Lalu si pastor tanya, "Ibu, saya mendengar," katanya, "Ibu mengatakan hal-hal yang tidak benar kepada saya di banyak gereja ketika ibu berkhotbah," katanya. "Apakah benar?" Lalu si wanita dengan tertunduk malu berkata, "Iya pastor, saya mohon maaf karena banyak kata-kata yang tidak benar yang saya ucapkan tentang pastor," katanya. "Oke ibu, maafkan saya," katanya. "Baik, saya maafkan ibu," katanya. "Cuma ada satu syarat," katanya. "Ibu ada bantal yang berisi bulu angsa di rumah?" "Ada pastor," katanya. "Ambil bantal itu, pergi ke atas bukit," katanya. "Lalu robek pinggirnya dan kibarkan bantal itu sehingga nanti bulu angsa yang dalam bantal itu dibawa angin," katanya. "Baik pastor." Dan ibu ini pergi ambil bantal isi bulu angsa dan dia pergi ke atas bukit di kota itu dan dia sobek, dia kibarkan dan mulai bulu angsa dibawa angin, Bapak Ibu. Dibawa angin turun ke lembah. Ya, hinggap di atap rumah, hinggap di pepohonan, jatuh ke aliran sungai. Nah, setelah habis semua bulu angsa, wanita ini datang kepada pastor. Dibilang, "Pastor, saya sudah kerjakan apa yang pastor buat." Yang kedua, kata pastor tadi, "Tolong ibu pungut kembali bulu angsa yang telah ditiup angin tadi," katanya. "Tolong dipungut kembali bulu angsa yang telah ditiup angin tadi." Dan akhirnya wanita ini menangis dan minta maaf, dikatakan, "Pastor, itu pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan. Bagaimana saya memungut bulu angsa yang nyangkut di pohon, nyangkut di atap, di bawah hanyut oleh air? Nggak mungkin pastor," katanya. Lalu pastor itu katakan, "Itu pelajarannya ibu," katanya. "Saya telah maafkan ibu, tapi ibu tahu kata-kata ibu yang memfitnah saya itu sudah dibawa angin. Ya, didengar oleh orang lain tanpa bisa saya perbaiki. Dan itulah dampak perkataan ibu. Tapi tidak apa-apa. Ini pelajaran buat ibu, apapun terjadi," katanya. "Saya memaafkan ibu." Bapak, Ibu, Saudara, hati-hati memiliki perkataan buruk pada orang lain. Hati-hati merendahkan orang lain. Hati-hati menghina orang lain. Hati-hati memfitnah orang lain. Karena itu dilarang oleh Alkitab. Jadi selama hidup, milikilah perkataan yang baik untuk membangun diri saudara. Miliki self-talk. Bicara pada diri sendiri. Bukan berdasarkan apa kata orang, tapi berdasarkan apa kata firman Tuhan Anda tentang Anda. Yang kedua, miliki perkataan-perkataan yang baik membangun terhadap orang lain. Ya, kata-kata afirmatif, kata-kata yang membesarkan hati, kata-kata yang membangun mental. Yang ketiga, buang kata-kata kotor. Buang kata-kata yang menghina, kata-kata yang merendahkan, dan kata-kata memfitnah. Dengan demikian, kita bisa
membangun orang lain dimanapun kita berada, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah gereja, di dunia kerja di mana saja. Dan saya percaya engkau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.